Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Dan kenapa dia datang lagi nantinya? Kenapa enggak nabi-nabi yang lain yang datang? Dan kenapa dia hakim yang adil? Dan kenapa dia satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ini perlu direnungkan baik-baik. Kenapa? Ada apa dan siapa dia ini? Kita abaikan dulu mengenai hal-hal yang tidak bisa kita terima. Contohnya, kita tidak bisa terima dia sebagai Tuhan. Tetapi kita perlu memikirkan, kenapa hanya dia pribadi satu-satunya yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Bukankah yang terkemuka di akhirat itu hanya satu, yaitu Tuhan? Tetapi dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu kita renungkan, kita pikirkan, kenapa dia satu-satunya hakim yang adil nanti di akhirat? Bukankah hakim yang adil itu hanya satu, yaitu Tuhan? Tetapi dia dikatakan hakim yang adil. Ini ada apa? Ini perlu kita renungkan. Bahkan ketika orang-orang Islam yang awam melihat adab budi pekerti daripada seorang penceramah tidak ada, maka mereka akan meninggalkan agama Islam. Nah, ini yang harus disadari oleh pemuka agama. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan agama lain, menyalahkan orang Nasrani, menyalahkan orang Kristen, menyalahkan orang kafir segala macam. Sementara kalau kita melihat semua produk kafir kita pakai, tapi di satu sisi kita mencela, menghina, mencemooh, mencaci maki orang kafir. Produk kafir kita pakai, tetapi orangnya kita hina, pribadinya kita hina, kita caci maki. Di mana letak adab budi pekerti otak dan pikiran kita? Coba Bapak Ibu cerna, ya, coba dicerna, direnungkan apa yang saya sampaikan. Jangan sedikit-sedikit, oh ini penista ini ya, hajar habis dia bla bla bla, holol dorohnya wajib dibunuh. Tidak perlu. Kita harus berpikir, kenapa orang itu bisa murtad dari agamanya? Ada apa? Ini yang harus kita pikirkan. Ya, kenapa sih dia bisa murtad? Kenapa sih dia bisa keluar dari agama Islam? Ada apa? Nah, jangan ketika ada orang yang keluar dari agama kita marah-marah, kita bencak-bencak. Kita katakan hal-hal yang tidak pantas kita katakan. Bukannya kita cari tahu. Ya. Nah, jadi saudaraku, para pencinta Channel Injil Habaget, saya akan membacakan ya kalimahnya si Bapak Egy Sujana. Kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja, kata Pak Egy. Makanya gerakan mereka, kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa katanya. Catatan terakhir yang saya mengerti, 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget. 14% sudah turun, terpurus umat kita berpindah agama. Nah, harus disadari, dipahami, direnungkan, kenapa orang berpindah agama? Ada apa? Apakah agama kita tidak baik? Apakah agama kita tidak lagi rahmatan lil alamin? Ini harus kita sadari dulu. Nah, lalu benahi. Setiap pengkhotbah, penceramah itu benahi. Ajari adab budi pekerti, akhlak, sopan santun di saat berceramah, sehingga menyejukkan umat maupun menyejukkan orang-orang di luar agama Islam ketika mendengar ceramah para ustadz dan ustazah, para pemuka agama, para intelektual Islam, intelektual Muslim. Harus kedepankan adab budi pekerti, akhlak. Bila tidak, maka tergenapilah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. Sayati zaman, akan datang suatu zaman di mana nantinya umatku akan mengikuti umat sebelumnya
Bahkan apabila umat sebelumnya masuk ke lubang biawak, umatku akan mengikuti mereka. Ini ada hadisnya, dan ini akan tergenapi loh. Nah, dibuktikan dari ucapan Bapak Egy Sujana tadi, bagaimana Islam begitu turun drastis saat ini. Ini bukan orang Kristen, para pendeta, penginjil, murtadin yang ngomong, tapi Pak Egy Sujana sendiri merasakan bagaimana rakyat atau penduduk muslim di Indonesia ini berkurang terus, setiap tahun berkurang, pindah agama. Nah, ini kenapa? Perlu dijaga, ya, perlu dipikirkan, perlu direnungkan, introspeksi diri. Ada lagi hadis yang mengatakan nantinya Islam tinggal nama. Jangan sampai ini terjadi. Maka perlu para pemuka agama itu menjaga adab budi pekerti akhlak. Nah, begitu juga saudara-saudara semua yang ada di seberang. Carilah ustadz yang bisa menyejukkan Anda. Jangan cari ustadz yang bisa membuat Anda panas ketika mendengar kata-katanya, sakit telinga ketika mendengar kata-katanya, tidak nyaman, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Yang ada apa? Setiap ceramahnya selalu mengolok-olok agama lain, iman orang lain, umat lain. Nah, cari banyak kok ulama-ulama yang bisa menyejukkan, ustadz-ustadz yang bisa menyejukkan Anda ketika Anda mendengar ceramahnya. Ada banyak sekali. Buya Syakur Yasin, ada Buya Al-Razi, itu sangat bagus juga ya. Dan ada ustadz, saya lupa, saya sering juga nonton ustadz tersebut, itu juga sangat bagus ceramahnya. Buya Al-Razi itu sangat luar biasa, ngetop sekali dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan tausiah penuh dengan hati-hati, penuh dengan kelemah lembutan, tanpa beliau menyinggung iman orang lain. Kalau saya melihat, tanpa perlu menyinggung iman, agama orang lain, akidah orang lain, itu Buya Al-Razi. Dalam khutbah Buya Al-Razi, tausiah Buya Al-Razi itu selalu ada ketegasan mengenai iman. Tetapi beliau tidak pernah menyinggung iman orang lain, agama, akidah orang lain. Kalau Pak Egy Sujana bertanya, kenapa Muslim di Indonesia ini semakin hari semakin merosot? Itu karena satu hal, kita menemukan keselamatan di dalam Yesus. Kita menemukan jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus. Dan Yesus satu-satunya pribadi yang menjadi panutan bagi kita, bagi saya pribadi khususnya. Dia datang tidak membawa agama. Dia datang tidak mengajak orang untuk masuk agama, untuk masuk organisasi. Dia datang membawa kedamaian. Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Tetapi banyak orang tidak menerima dia. Kenapa? Karena tidak mengenal dia. Kenapa tidak mengenal? Karena banyak pemuka agama memprovokasi umat sehingga umat tidak bisa percaya kepada dia yang mati di atas kayu salib. Nah, yang jelas kami beriman, percaya kepada Yesus Kristus, keluar dari agama Islam itu karena keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masa dunia ini diciptakan, tidak ada satupun pemuka agama, tidak ada satupun nabi dan rasul yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Siapa Yesus ini? Ini perlu kita renungkan. Siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup? Kenapa nabi dan rasul yang lain tidak berani berkata seperti itu? Dan kenapa dia datang lagi nantinya? Kenapa enggak nabi-nabi yang lain yang datang? Dan kenapa dia hakim yang adil? Dan kenapa dia satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ini perlu direnungkan baik-baik. Kenapa? Ada apa dan siapa dia ini? Kita abaikan dulu mengenai hal-hal yang tidak bisa kita terima. Contohnya, kita tidak bisa terima dia sebagai Tuhan.
Tetapi kita perlu memikirkan, kenapa hanya dia pribadi satu-satunya yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Bukankah yang terkemuka di akhirat itu hanya satu, yaitu Tuhan? Tetapi dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu kita renungkan, kita pikirkan, kenapa dia satu-satunya hakim yang adil nanti di akhirat? Bukankah hakim yang adil itu hanya satu, yaitu Tuhan? Tetapi dia dikatakan hakim yang adil. Ini ada apa? Ini perlu kita renungkan. Jangan sedikit-sedikit menghina, mencaci maki, mencemooh dia, kayak keluar kata-kata binatang. Itu nggak bagus, nggak baik. Sopan santun, adab, budi pekerti itu diajarkan. Di dalam Islam itu diajarkan bagaimana adab, budi pekerti, akhlak. Bagaimana cara membawa rahmatan lil alamin itu diajarkan. Saya waktu di pesantren diajarkan oleh ustadz saya. Bagaimana agama kita dihargai oleh orang lain. Nah, ini diajarkan Bapak Ibu. Hanya satu yang saya tidak mengalami waktu saya berada dalam agama Islam, keselamatan. Hanya itu. Jadi keselamatan itu saya dapatkan di dalam pribadi Yesus. Mengenai kebaikan, kasih, segala macam, semua agama mengajarkan itu. Semua agama. Cuma di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu lebih teratur diajarkan. Bagaimana kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati, kasih itu panjang sabar, kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak pemabuk. Dia tidak suka berkata dusta, itu kasih. Yang paling pentinglah kasih itu bisa memaafkan dan mengampuni. Bahkan orang yang bersalah pada kita, kita ampuni. Sulit kita ampuni, tapi itulah ajaran, itulah kata firman, itulah kata Tuhan, kata Alkitab itu sendiri. Ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Bisakah kamu ampuni? Tidak bisa, sulit, tapi itu disuruh. Kamu harus mengampuni. Bagaimana kalau kita tidak mengampuni? Kita kalau tidak mengampuni tidak masuk surga. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Ketika Bapa kita di surga tidak mengampuni kita, apakah kita bisa masuk surga? Nah, ini perlu direnungkan. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi pencerahan bagi kita, menjadi penguatan iman bagi kita. Dan saya selalu mengajak saudara semuanya di akhir video, kiranya Bapak Ibu selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Berpegang teguhlah pada kata firman Tuhan. Dengar apa kata firman Tuhan. Lakukan apa kata firman Tuhan. Taati apa kata firman Tuhan. Jaga hati saudara, jaga sikap saudara, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar dia tidak ada. Ya, di luar dia tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini Alkitab mencatat, bukan kata pendeta, kata penginjil, tetapi kata firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam mordadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus tunggu dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di sekitar kita, ketika kita melakukan penginjilan bersama dengan teman-teman, banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang kita inginkan, agar ke depan bangsa dan negara kita aman, damai. Kenapa? Karena di hati orang ada Yesus, ada pribadi yang memberikan kedamaian, sukacita, ada pribadi yang mengajarkan kasih, ada pribadi yang mengajarkan pengampunan. Terima kasih.